Madu dengan NIM 2204984. Saya membuat tugas video renungan ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Asal kampus dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Dari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam renungan firman Tuhan kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keselamatan, suatu anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Pengenalan tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah proses pembebasan dosa beserta semua akibatnya. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang benar dan harmonis dengannya, serta memberikan kita janji akan kehidupan kekal. Dalam surat Efesus 2 ayat 8-9 dijelaskan bahwa keselamatan kita adalah hasil dari karunia Tuhan yang diterima melalui iman kita. Ini bukan hasil usaha dan kerja keras kita sendiri, melainkan merupakan pemberian dari Allah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri atas keselamatan yang diterimanya. Karena itu, sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan. Muncul pertanyaan yang kedua, mengapa kita membutuhkan keselamatan? Setiap manusia telah berbuat dosa, saya maupun kalian, dan tidak mencapai standar kemuliaan Allah sebagaimana tertulis dalam Roma 2 ayat 23. Dosa ini menyebabkan pemisahan antara kita dan Tuhan, menciptakan jurang yang memisahkan kita dengannya. Roma 6 ayat 23 menjelaskan bahwa akibat dari dosa adalah kematian, baik secara rohani maupun fisik. Namun, Tuhan yang kudus dan adil tidak bisa membiarkan dosa berlalu tanpa hukuman. Meski demikian, kasih-Nya yang besar dan tanpa batas mendorongnya untuk menyediakan solusi bagi keselamatan kita. Kasih-Nya membuatnya merancang jalan untuk menyelamatkan kita umatnya dari hukuman dosa, memungkinkan kita untuk kembali ke hadirat-Nya dan menerima kehidupan yang kekal. Rencana keselamatan. Sejak awal, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri dan menganugerahkan mereka kebebasan untuk membuat pilihan. Namun sayangnya, manusia jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Seperti yang diceritakan dalam Kejadian 3. Saudara dan saudari, sejak saat itulah dosa memasuki dunia, memisahkan antara kita dan Tuhan, dari Tuhan. Namun, bahkan dalam kejatuhan tersebut, Tuhan sudah mulai merencanakan jalan keselamatan bagi umat-Nya. Dia memberikan janji akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan menebus manusia dari dosa dan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan Tuhan. Janji ini menunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Tuhan berusaha menyelamatkan kita ciptaannya sejak awal kejatuhan. Janji dalam Perjanjian Lama. Para nabi dalam Perjanjian Lama sering berbicara mengenai kedatangan Mesias. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa kitab para nabi besar banyak bernubuat tentang Mesias ini.
Mereka berbicara tentang kedatangan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Salah satu nubuat yang paling terkenal yaitu nubuat yang berasal dari kitab Yesaya. Tepatnya Yesaya pasal 53, di mana Nabi Yesaya menggambarkan penderitaan dan pengorbanan yang akan dialami oleh Sang Mesias demi menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, dalam kitab Yeremia pasal 31, pasal 31 sampai 34 mengatakan Tuhan memberikan janji yang luar biasa tentang perjanjian baru. Dia berjanji bahwa akan datang suatu masa di mana Dia akan mengampuni dosa-dosa umatnya dan tidak lagi mengingat kesalahan mereka. Perjanjian baru ini menggambarkan kasih dan pengampunan Tuhan yang sempurna, di mana hubungan yang telah rusak oleh dosa akan dipulihkan sepenuhnya melalui pengampunan ilahi dan pemulihan rohani yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Penggenapan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji keselamatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi besar di Perjanjian Lama. Dia datang ke dunia menjalani kehidupannya layak seperti kita manusia, namun sempurna dan tanpa dosa. Kemudian mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa manusia dan bangkit kembali pada hari ketiga sebagai kemenangan atas dosa dan kematian. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita melihat ungkapan kasih Tuhan yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Ayat ini menegaskan bahwa kasih Tuhan mendorongnya untuk memberikan anaknya yang satu-satunya demi keselamatan dunia. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang dijanjikan tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan akan menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Ini adalah inti dari Injil dan inti dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Saudara dan saudari, coba kita bayangkan hal tersebut terjadi pada manusia. Kita tahu bahwa anak tunggal itu identik dengan anak yang paling disayangi. Apa jadinya ketika seorang ayah memberikan anaknya yang tunggal untuk orang lain atau untuk menyelamatkan orang lain? Itu adalah bentuk kasih yang besar. Penerimaan keselamatan, pertobatan dan iman. Keselamatan adalah anugerah yang harus diterima melalui iman. Langkah pertama menunjukkan keselamatan adalah pertobatan, yang berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Pertobatan melibatkan pengakuan akan dosa-dosa kita dan kesadaran akan kebutuhan kita akan pengampunan dan pembaharuan dari Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, kita diajarkan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini menekankan pada dua aspek penting dari iman yang menyelamatkan. Pertama, pengakuan lisan bahwa Yesus adalah Tuhan dan keyakinan dalam hati bahwa Allah telah membangkitkannya dari kematian. Dengan memenuhi kedua syarat ini, kita dijanjikan keselamatan.
Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah yang harus diterima melalui iman kita. Jadi keselamatan itu tidak diterima melalui perbuatan baik kita saja atau amal baik kita, tetapi juga melalui iman kita. Ini mengajarkan kita bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan baik saja atau usaha pribadi, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus dan penerimaan akan pengorbanannya. Sebagai jalan untuk berdamai dengan Tuhan, pertobatan adalah langkah awal dari perjalanan ini, di mana kita meninggalkan jalan hidup yang lama dan beralih kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup baru yang kekal. Baptisan dan hidup. Baptisan merupakan tanda nyata dari iman kita dan merupakan pengakuan publik akan identifikasi kita dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 6 ayat 3-4. Setelah menerima keselamatan, panggilan kita adalah untuk hidup baru dalam Kristus. Hal ini berarti kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang dipenuhi dengan dosa dan kesesatan, dan memasuki kehidupan kita yang baru, yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi kita hidup mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tuh sebagaimana disampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang menunjukkan bahwa perubahan yang radikal dalam pikiran, sikap, dan perilaku kita sebagaimana hasil dari pengalaman keselamatan yang kita alami melalui iman dalam Kristus. Setelah itu kita harus punya hidup yang berbuah, kehidupan yang memiliki hasil, dan kita tuh bisa berguna bagi orang lain. Hidup dalam keselamatan itu mendorong kita untuk menghasilkan buah-buah roh yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah-buah roh ini terdapat dalam Galatia 5 pasal 22-23 yang menjelaskan isi dari buah-buah roh itu, meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selanjutnya kita melihat kesaksian dari keselamatan. Saya ingin berbagi cerita mengenai kisah nyata. Saudara dan saudari semua, kita tahu bahwa dalam kitab Perjanjian Lama ada kisah mengenai seorang yang mengalami transformasi luar biasa melalui keselamatan. Kisah ini adalah mengenai seorang pria yang bernama Paulus. Dalam Alkitab, kisah Paulus ini yang dahulunya bernama Saulus menunjukkan transformasi yang luar biasa melalui keselamatan. Saulus dahulu adalah seorang pemimpin agama Yahudi, memimpin penindasan gereja Kristen di awal. Ia beranggapan bahwa Yesus Kristus adalah seorang penghujat dan pemimpin penindasan terhadap pengikut-pengikutnya. Namun, dalam sebuah perjalanan Saulus menuju salah satu kota yang bernama Damaskus, Saulus tuh mengalami sebuah kejadian luar biasa, di mana ada cahaya yang turun dari langit, dan di situ dia mengalami penglihatan yang sangat luar biasa. Di situ Yesus Kristus muncul di hadapannya dan berbicara kepada Saulus dan meminta Saulus untuk mengikuti Tuhan. Saulus yang sebelumnya keras dan kejam kemudian menjadi Paulus, seorang misionaris Kristen yang berjuang untuk menyebarluaskan Injil. Setelah pengalaman-pengalaman tersebut, Paulus mengalami transformasi yang luar biasa. Saudara dan saudari tahu bahwa dia meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai hidup baru sebagai seorang Kristen. Paulus menjadi misionaris yang berjuang keras
untuk menyebarluaskan Injil. Dia menulis banyak surat dalam Alkitab, seperti Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, dan masih banyak lagi surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Transformasi Paulus ini menunjukkan bahwa keselamatan dapat mengubah hidup seseorang secara total, membuat mereka menjadi orang yang berbeda dan berjuang untuk Tuhan. Saudara dan saudari, kisah Paulus ini menjadi contoh yang inspiratif bagi kita orang-orang Kristen sepanjang sejarah, menunjukkan bahwa keselamatan dapat mengubah hidup seseorang secara dramatis dan luar biasa. Taat dan kepastian keselamatan. Hubungan dengan Tuhan. Melalui pengalaman keselamatan tadi, kita dapat tahu bahwa kita diperdamaikan dengan Tuhan dan dinaikkan statusnya menjadi anak-anaknya. Menurut Roma 8 ayat 15-17, kita menerima Roh Kudus yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, sehingga memiliki hak untuk memanggilnya, sehingga kita memiliki hak untuk memanggilnya Bapa. Dan kita punya hak penuh untuk menunjukkan hubungan dekat yang kita miliki dengan Allah sebagai Bapa kita yang surgawi, yang memberikan rasa kehangatan, perlindungan, dan kecintaan kepada kita sebagai anak-anaknya. Hidup kekal. Keselamatan memberikan kita kepastian hidup kekal. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Arti dari ayat tadi adalah kita dapat menemukan ketenangan dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Allah telah menjanjikan kehidupan yang abadi bagi mereka yang percaya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang tak terbatas. Dalam genggaman yang kuat, kita memiliki jaminan hidup bahwa kita akan tetap teguh dalam iman kita sepanjang masa hidup kita, tanpa khawatir akan kebinasaan. Yang penuh makna. Setelah kita mengetahui semuanya, kita masuk ke dalam tema yang menjelaskan mengenai kehidupan yang penuh makna. Efesus 2 ayat 10, bagaikan mutiara yang berkilau dalam Alkitab, mengungkapkan esensi kehidupan yang penuh makna dan tujuan bagi mereka yang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Ayat ini bagaikan lukisan indah yang melukiskan identitas dan panggilan kita sebagai ciptaan Allah. Dibuat oleh Allah, kita bukanlah hasil kebetulan, melainkan karya seni yang dirancang dengan penuh kasih oleh Sang Pencipta. Setiap detail kita, mulai dari pikiran hingga nafas kita, itu menunjukkan keagungan dan keunikan rancangannya yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Keselamatan kita bukanlah pembebasan dari dosa, tetapi juga penciptaan kembali dalam persekutuan. Kita dipersatukan dengan Dia. Kita menerima identitas baru sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan-Nya untuk melakukan pekerjaan baik. Hidup baru dalam Kristus bukan hanya berdiam diri, tetapi juga menghasilkan buah yang baik, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi bagi sesama kita. Allah telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan istimewa bagi kita sesuai dengan talenta dan bakat kita, dan rencananya yang sempurna dipersiapkan Allah sebelumnya.
Pekerjaan baik yang kita lakukan sekarang bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang telah dipersiapkan sejak semula. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil adalah bagian dari mozaik indah yang Dia lukiskan di dunia. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah bukan hanya menciptakan dan melengkapi kita, tetapi Dia juga ingin kita hidup di dalam Dia, menikmati kedekatan dan persekutuan yang erat dengannya. Dalam hubungan ini, kita menemukan kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hidup sesuai dengan panggilannya. Lebih dari sekedar kata, Efesus 2 ayat 10 ini bukan hanya sekedar kata-kata di atas kertas, tetapi sebuah undangan untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan ke depannya. Ketika kita memahami identitas dan panggilan hidup kita, sebagaimana ciptaan Allah yang diselamatkan, kita harus terpacu untuk menghasilkan buah kebaikan yang bukan hanya untuk diri kita juga, tapi kepada sesama kita umat manusia. Hal tersebut dapat memuliakan Tuhan dan memberkati dunia. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang bisa kita terima. Ingatlah selalu, saudara dan saudari, perjalanan iman kita adalah proses yang terus-menerus. Tetaplah berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Yes, you did. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you for all you've done, for all you're going to do. Oh, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, Lord. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord, for all you've done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing it. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you. Give a thank. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you. Lift up our thank you, Lord, for all you've done. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus.